Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan risiko valuta asing dalam konsep manajemen keuangan lanjutan. Perusahaan yang beroperasi lintas negara atau memiliki exposure transaksi dalam mata uang asing menghadapi risiko valuta mata asing, yaitu potensi untuk kerugian dan keuntungan akibat perubahan nilai tukar. Pengelolaan risiko ini bertujuan menjaga stabilitas arus kas, nilai perusahaan dan profitabilitas. Dari hal tersebut kita bisa menjelaskan beberapa jenis resiko tersebut, resiko valuta asing. Yang pertama, transaction exposure, yaitu resiko transaksi, resiko atas perubahan nilai tukar yang mempengaruhi nilai transaksi yang sudah disepakati namun belum terrealisasi. Bisa kita berikan contoh seperti piutang dalam bentuk USD yang baru akan diterima 60 hari ke depan, karena ketika 60 hari ke depan bakal terjadi pergeseran nilai tukar antara USD maupun IDR. Yang kedua itu transaction exposure, translation exposure maksud saya, itu risiko translasi, risiko perubahan nilai tukar yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian ketika aset dan liabilitas luar negeri dikonversi ke mata uang fungsional. Jadi ketika kita memiliki aset ataupun liabilitas luar negeri yang dimana ketika divaluasi adalah dengan mata uang asing atau mata uang luar negeri, ketika jatuh tempo, ketika cut off, dan ketika dievaluasi kembali ke IDR, maka terjadi perbedaan. Nah, di situ bisa menjadi akibat atas resiko translasi. Yang ketiga, economic exposure, yaitu resiko ekonomi ataupun operasional. Resiko perubahan nilai tukar yang berdampak pada jangka panjang terhadap daya saing harga produk dan cash flow masa depan. Apa sih tujuannya untuk pengelolaan resiko ini? Yang pertama, melindungi arus kas perusahaan dari volatilitas nilai tukar, menstabilkan laba dan meminimalkan fluktuasi kinerja keuangan, mendukung perencanaan keuangan strategis jangka panjang, dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan risiko yang optimal. Apa saja tekniknya dalam pengelolaan risiko valuta asing? Yang pertama, teknik internal, matching, menyelaraskan pendapatan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama. Contohnya, pendapatan USD gunakan untuk membayar supplier USD. Yang kedua, lagging atau lagging, yaitu lagging mempercepat pembayaran jika mata uang akan menguat, dan lagging menunda atau memperlambat pembayaran jika mata uang mata uang melemah. Netting, yaitu mengkompensasi piutang dan utang dalam mata uang asing antar unit dalam grup perusahaan untuk mengurangi transaksi valuta asing. Dan yang terakhir itu currency diversification, yaitu menyebar aset dan liabilitas ke beberapa mata uang asing. Nah, sedangkan eksternal sendiri ada tiga, yaitu contract forward yang pernah kita bahas, future contract, currency option, dan currency swap, serta yang terakhir itu money market hedge. Apa sih pertimbangan untuk melakukan pengelolaan manajemen valuta asing ini? Yang pertama, profil risiko perusahaan, yang kedua biaya hedging dan kemampuan perusahaan untuk menyerap biaya, ekspektasi pergerakan nilai tukar, peraturan akuntansi, dan terakhir itu likuiditas dan akses instrumen keuangan. Di sini saya akan jelaskan ilustrasi singkat tentang pengelolaan mata uang valuta asing. Yang pertama, jika sebuah perusahaan di Indonesia memiliki utang USD sebesar 1 juta, yang dimana jatuh temponya 3 bulan, rupiah diperkirakan selama 3 bulan tersebut melemah. Nah, bagaimana apa saja yang perlu kita lakukan atau kita identifikasi dalam memanage risiko valuta asing tersebut, risiko mata uang dengan valuta asing tersebut. Yang pertama, kita mempunyai pilihan, yaitu pilihan hedging, di mana forward. Jadi kurs forward 3 bulan tersebut, yaitu di mana kita asumsikan 16.100. Nah, jika kita menggunakan metode forward, di mana kita akan bisa memperkirakan beban tetap kita, yaitu 16,1 miliar. Yang kedua itu option put either atau call USD, di mana premi 200 juta. Jika kurs spot memburuk di atas 16.100, maka option dijalankan. Jika spot lebih rendah, biarkan option hangus, beli spot yang lebih murah. Dari penjelasan tersebut, yang bisa kita simpulkan adalah pengelolaan risiko valuta asing merupakan bagian penting dari manajemen keuangan lanjutan, karena secara langsung mempengaruhi profitabilitas, arus kas, dan nilai perusahaan perusahaan harus melakukan identifikasi exposure, memiliki strategi hedging yang efektif, dan memastikan biaya
pengelolaan risiko yang tidak melebihi manfaatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.